Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, murid-murid mempersiapkan perayaan perjamuan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 muridnya. Setelah memberikan makan dengan roti yang digambarkan sebagai tubuhnya dan minum dengan anggur yang menggambarkan sebagai darahnya kepada murid-murid, lalu setelah itu Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Setelah mendengar itu, murid-murid kebingungan dan terheran-heran. Yesus bersama murid-muridnya, yaitu Simon Petrus, Thomas, dan Yohanes, tiba di suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Yesus pun berdoa, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku." Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu.
Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cauhan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Yudas, untuk itukah kau datang? Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Setelah itu, mereka membawa Yesus ke hadapan Kayafas, imam besar saat itu, dan mereka memberi saksi palsu supaya Yesus dihukum mati. Orang ini berkata bahwa ia dapat merubuhkan dan membangunkan bait Allah dalam waktu 3 hari. Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi ini terhadap engkau? Demi Allah yang hidup, katakan kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang kau telah mendengar hujatnya. Bagaimana pendapatmu? Dia harus dihukum mati! Dia harus dihukum mati! Dia harus dihukum mati! Dia harus dihukum mati! Coba katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang telah memukul engkau?
kau juga selalu bersama Yesus, orang Galilea itu. Aku tidak mengerti apa yang kau maksud. Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Aku tidak kenal orang itu. Petrus pun menyangkal lagi Yesus sampai ketiga kalinya, sampai akhirnya ayam berkokok dan menyesalah dia. Dan setelah Yudas mengetahui Yesus diserahkan kepada Pilatus, menyesalah dia dan mengembalikan uang 30 perak kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Setelah dari situ, mereka membawa Yesus ke hadapan Pilatus. Namun, Pilatus tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Raja orang Yahudi. Apakah engkau mengatakan itu dari hatimu, atau adakah seseorang yang mengatakan itu padamu tentang aku? Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku akan melawan, supaya aku jangan diserahkan pada tangan orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi, sebenarnya adalah raja. Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberitakan kesaksian tentang kebenaran. Barang siapa yang lahir dari kebenaran mendengarkan suaraku. Apakah kebenaran itu? Pilatus pun menyuruh mereka membawa Yesus ke hadapan Herodes. Kaukah dia? Kaukah yang bisa membangkitkan orang mati? Kaukah yang bisa menyembuhkan orang sakit? Tuanku, orang ini berkata bahwa dirinya adalah raja. Benarkah? Benarkah engkau seorang raja? Di manakah wilayah kekuasaanmu? Engkaukah yang kedatangannya telah dinubuatkan oleh para nabi? Tunjukkanlah. Yesus tetap terdiam dan mereka semua di situ menertawakannya sambil mengolok-olok. Kembalikan dia kepada Pilatus. Setelah itu, Herodes menyuruh mereka mengembalikan Yesus kepada Pilatus. Siapa yang kamu hendaki kubebaskan bagimu? Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Jika begitu, apakah yang harus berbuat padanya? Yesus yang disebut Kristus. Ya,
yang dilakukan padanya? Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Biarlah darahnya ditangguhkan atas kami dan anak-anak kami. Lalu setelah itu dibebaskannya Barabas, serdadu-serdadu wali negeri, membawa Yesus ke gedung pengadilan dan memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya. Salah. Mereka juga Hai menaruh Raja Yahudi. mahkota duri di atas kepalanya. Dan berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Lihatlah, aku membawa dia kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lihatlah manusia itu. Salibkan dia. Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu, ia harus mati. Ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Dari manakah asalmu? Tidakkah engkau mau berbicara kepadaku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskanmu? Dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan dari atas kepadamu. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Tidakkah engkau ingin aku membebaskan dia? Jika engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Inilah rajamu. Haruskah aku menyalibkan rajamu? Kami tidak memiliki raja selain daripada Kaisar. Yesus pun dijatuhi hukuman mati dan mulai memikul salibnya menuju Golgota. Sepanjang perjalanan, Tuhan Yesus dipukuli, olok-olok oleh para prajurit dan massa. Dan setelah terjatuh, Yesus bangkit lagi dan mulai berjalan, hingga bertemulah Yesus dengan ibunya Maria. Maria sangat bersedih.
Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang lain dia selamatkan. Biarlah sekarang dia menyelamatkan diri sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jika engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapan kepada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sebab kita menerima hukuman yang sama. Kita memang pantas dihukum. Sebab kita mendapatkan perbuatan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak bersalah sedikit pun. Yesus, ingatlah aku jika engkau datang kembali sebagai Raja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lalu hari mulai gelap dan Yesus berbicara dengan suara nyaring kepada ibunya. Ibu, inilah anakmu. Inilah ibumu. Eli! Eli! Lama sabachthani! Dia memanggil Elia. Dia memanggil Eli. Jangan. Baiklah kita melihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Aku haus. Sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan prajurit yang berdiri berhadapan dengan Yesus yang telah mati berkata, Tuhan, izinkanlah aku mengambil mayat Yesus, supaya aku dapat menguburkannya. Apakah Yesus sudah mati? Iya, Tuhan. Iya, Tuhan. Baiklah, silahkan turunkan mayat Yesus dan kuburkanlah. Tuanku, kami mengingat bahwa si penyesat itu pernah berkata bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga.
Perintahkanlah agar dijaga kubur itu. Bila tidak, murid-muridnya mungkin akan mencuri dia. Penjaga! Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Iya, Tuan. Setelah diizinkan oleh Pilatus, mereka meletakkan mayat Yesus pada kubur kosong. Lalu Maria Magdalena dan perempuan lainnya mendatangi makam Yesus dan melihat bahwa kubur itu kosong. Lalu di situ mereka berjumpa dengan seorang malaikat. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang dikatakannya. Dan segeralah pergi, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit di antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, dan di sanalah kamu akan bertemu dengan dia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Yesus beberapa kali menampakkan diri, termasuk kepada murid-muridnya dan juga kepada Thomas. Tapi Thomas belum percaya. Aku telah melihat Tuhan. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Damai sejahtera bagi kamu. Taruhlah jarimu di sini. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ya Tuhanku dan Allahku. Karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Yesus beberapa kali menampakkan diri, termasuk kepada murid-muridnya, dan mengutus murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu.